Halo Sobat Cerdas, kali ini di Nambah Wawasan kita akan membahas tentang pakaian yang kita gunakan. Ternyata nih, pakaian yang kita gunakan memiliki kekuatan dalam mengendalikan pikiran kita. Hal ini dijabarkan dalam teori Enclosed Connection. Teori ini dikemukakan oleh Adam dan Laginsky di tahun 2012. Sederhananya, teori ini menjelaskan bahwa pakaian itu tidak sebatas bagaimana reaksi orang lain dalam menilai atau memandang diri kita, tapi juga mempengaruhi pikiran kita di dalam memandang diri kita sendiri. Nah, menurut McDermott dan Petitjohn di tahun 2011, pakaian itu sangat penting bagi penggunanya. Kenapa penting? Ternyata pakaian yang kita gunakan ini menjadi sebuah hal yang menunjukkan kepribadian dan identitas individu, sehingga akan memunculkan reaksi tanggapan dari orang lain. Dalam penelitian Stockholm dan De Caro di tahun 2014, pakaian itu dapat memberikan dampak persepsi dan reaksi orang lain dalam menilai pengguna pakaiannya, seperti itu. Dan menurut Adam dan Galinsky, ternyata pakaian itu bisa memunculkan rasa emosi. Nah, emosi ini nanti akan mendorong perilaku dan akhirnya akan berdampak pada performance kita, seperti itu. Menurut teori Enclosed dan Connection ini, pakaian itu dapat mempengaruhi kognisi penggunanya itu dikarenakan dua hal. Yang pertama itu karena adanya simbolik pada pakaian, dan yang kedua itu dikarenakan pengalaman fisik saat menggunakan pakaian itu, sehingga akan mempengaruhi proses berpikir penggunanya. Secara kasus teori ini, saya ceritakan dulu sejarah kenapa teori ini muncul, yaitu ketika Adam dan Galinsky di tahun 2012 itu melakukan eksperimen terhadap dua kelompok. Kelompok pertama ini adalah kelompok dengan pakaian yang biasa, dan yang kelompok kedua adalah di treatment dengan menggunakan jas laboratorium. Dan ternyata ketika dilakukan eksperimen terhadap kedua kelompok ini, kelompok yang menggunakan jas laboratorium itu memiliki perilaku kehati-hatian, terus teliti, dan cenderung dapat melakukan selective attention, seperti itu. Berbeda dengan kelompok A tadi yang menggunakan pakaian biasa. Kalau dibawa ke contoh keseharian kita, ini misalkan adalah mahasiswa melakukan kegiatan di masyarakat dan menggunakan jas alma maternya, maka akan muncul perilaku dari si mahasiswa yang menggunakan jas alma mater ini, bahwa dia itu seorang yang cerdas, berwawasan, kritis, sebagaimana cerminan dari simbol pada pakaiannya tadi, yaitu simbol akademisi yang ada pada jas alma maternya. Sehingga itulah yang memunculkan beberapa sudut pandang ketika kita menggunakan pakaian. Pasti kita menuntut pakaian yang kita itu memberikan value. Kayak tadi, ketika dia menggunakan pakaian alma mater, maka value yang mengendalikan pikirannya adalah value yang mencerminkan bahwa pengguna jas alma mater itu adalah orang yang berwawasan luas, orang yang cerdas, dan kepribadian yang kritis yang mencerminkan sebagai mahasiswa tadi, seperti itu. Begitupun ketika misalkan mahasiswa dari kesehatan menggunakan
jas praktek laboratorium kedokteran, maka akan memunculkan pikiran bahwa dia itu adalah pribadi yang memiliki perilaku kehati-hatian di dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu. Sama seperti ketika kita menggunakan jas, itu akan menunjukkan perilaku yang berbeda ketika kita menggunakan pakaian biasa. Biasanya ketika kita menggunakan jas akan memunculkan pikiran kita yang mendorong pada perilaku bahwa kita ini seseorang yang sukses, seperti itu. Seperti ketika kita menggunakan jas, dan akan mencerminkan perilaku yang sederhana ketika kita menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Nah, gimana? Pelajaran hari ini bisa menambah wawasan kita kan? Jika ada yang menambahi, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di ilmu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.